Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, Sabtu pagi hari ini tanggal 27 Juli 2024. Waktu begitu cepat Bapak Ibu, sekarang sudah tanggal 27. Besok adalah minggu yang terakhir di bulan Juli. Besok minggu mari kita semua datang kepada Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Saya pelayanan di Jember dari sejak kemarin sampai hari ini dan besok. Terus kita setia melayani pekerjaan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita akan memuji akan kebesaran Tuhan, karena Dia yang layak kita puji dan sembah. Pencipta langit dan bumi, yang menciptakan kita, yang memberikan kita nafas, yang memberikan segala-galanya. Betapa agung, betapa ajaib, besar dan kuasa Tuhan. Agung, mulia, maha kudus, maha segala-galanya. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian yang sudah dikenal di dunia, dikenal di mana-mana pujian ini. How great thou art, sebab Dia ajaib. Karena nanti kita baca dalam Yosua pasal 10 ayat 1 sampai 14 tentang kuasa Tuhan yang dahsyat menyertai Yusuf waktu peperangan menghadapi bangsa-bangsa kafir yang tidak cinta Tuhan dekat Gibeon. Ada penyertaan Tuhan di dalam peperangan. Karena Tuhan yang besar, Dia sanggup melakukan apa saja sesuai dengan apa maunya Tuhan. Mari kita bergerak sesuai dengan maunya Tuhan, dan kita ada di pihak Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dalam Roma 8 ayat 31, kalau Allah di pihak kita, siapakah lawannya? Allah. Oh Tuhanku, haleluya. Bila ku terpesona, amin, haleluya, merenungkan ciptaanmu semua, amin, haleluya. Ku saksikan, haleluya, bintang, matahari, bulan dan semuanya, haleluya. Itu semua membuktikan tanda ciptaan Tuhan yang besar dan agung, haleluya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, amin, haleluya. Sungguh besar, ajaiblah Tuhan, amin, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, amin, haleluya. Sungguh besar, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, amin. Oh Lord my God, when I know some wonder, hallelujah, consider all the world Thy hands have made. Semua yang ciptakan. I see the star, hallelujah. I hear the rolling thunder, amen, hallelujah. Thy power, Lord, the universe displayed, amen, hallelujah. Then sings my soul, my Savior God to Thee, amen, hallelujah. How great Thou art, amen, hallelujah. How great Thou art, amen, hallelujah. Then sings my soul, my Savior God to Thee, amen, hallelujah. How great Thou art, hallelujah. How great Thou art, amen. Ya Tuhanku, aku kagum akan Engkau, semuanya Engkau yang ciptakan. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Kolose pasal 1 ayat 16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di dalam bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan,
baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Engkau dan untuk Engkau. Amin, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Semua kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Haleluya. Tuhan Yesus, sucikan kami pagi ini, hati mulut kami akan firman-Mu. Haleluya. Ampunilah semua dosa salahku, ya Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau yang ajaib, agung, kudus, mulia, sempurna. Amin, Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus, luar biasa. Saudara, sungguh saya kagum akan Tuhan Yesus, ciptaan Tuhan. Kalau kita lihat matahari tiap pagi bersinar, sebentar kita lihat matahari segera bersinar ya pagi, rutin tiap pagi, saudara. Ya, saya melihat kebesaran Tuhan pada waktu saya ke Gunung Sinai, naik ke puncak, dan saya lihat sunrise, matahari terbit dan matahari terbenam. Di situ saya angkat tangan, saya akan memuji nama Tuhan. Waktu sampai di puncak Gunung Sinai, saya berlutut tinggi, saudara, itu tinggi sekali. Saya naik unta saja, pergi dari bawah, saya tinggal di Saint Catherine Hotel, itu pasti naik unta, itu kurang lebih 2 jam. Jalan kaki sampai ke puncak 2 jam. 4 jam dari bawah sampai ke puncak. Dan saya ada 1 jam di atas berdoa memuji nama Tuhan. Setelah saya turun lagi, perjalanan 4 jam. Jadi total 9 jam naik Gunung Sinai itu. Tapi saya merasakan hadirat Tuhan begitu besar, begitu agung, begitu mulia, sempurnanya Tuhan. Dan saya teringat firman Tuhan ini dalam Kolose pasal 1:16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan ada di bawah bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Wah, dahsyat, saudara. Kalau Bapak Ibu pergi ke Israel, ke Gunung Sinai itu, ke Mesir itu, saudara, itu pegunungan semua, saudara. Tapi saya lihat dari bawah, waktu saya naik ke Gunung Sinai, ada seperti huruf MM itu Musa. Ke puncak di sana, saya menikmati kebesaran Tuhan yang dahsyat. Di Mesir, ke Gunung Sinai, saya pergi beberapa tempat di Mesir. Dan masuk ke Israel, berapa tempat lihat kebesaran Tuhan dahsyat. Saya pergi ke Gunung Nebo di negara Jordan, begitu dahsyat.
ketika pergi ke Petra, semua Tuhan ciptakan. Dahsyat Tuhan itu, agung mulia. Wow, oleh karena itu kita bangga punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan kita cinta Tuhan. Kita diciptakan, semua diciptakan untuk Dia, Yesus. Karena kita ada, diciptakan untuk Dia. Oleh itu mari, jangan pernah sia-siakan kesempatan. Waktu yang Tuhan berikan dalam setiap kita. Pergunakan waktumu untuk Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca saat ini Yosua pasal yang ke-10. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa Yesus. Yosua pasal 10 kita mau baca ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Pertempuran dekat Gibeon. Yosua merebut bagian selatan Kanaan. Setelah terdengar oleh Adonia Sedek Raja Yerusalem bahwa Yosua telah merebut Ai dan telah menumpasnya seperti yang dilakukannya terhadap Yeriko dan terhadap rajanya. Demikian juga dilakukan terhadap Ai dan terhadap rajanya, dan bahwa penduduk kota Gibeon telah mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel dan diam di tengah-tengah mereka. Manusia pada prinsipnya sudah timbul iri hati, timbul perasaan benci. Itulah manusia karena ikutin kedagingan, ikutin suara iblis. Tapi memang Tuhan akan menyatakan kemuliaan kebesarannya. Hidup ini penuh tantangan, hidup penuh peperangan. Tapi bagaimana respon kita menghadapi hidup ini? Apakah pada saat kita menghadapi peperangan, apa kita khawatir, kita cemas, atau kita jauh dari Tuhan, terus menggunakan kekuatan lain bukan kekuatan Tuhan? Atau kita ada yang juga orang bunuh diri karena tidak kuat, ya, tindakan yang ngawur. Tapi bagi kita anak Tuhan, pada saat kita menghadapi pergumulan hidup, Daud menghadapi Goliat, dia bukan lari, tapi kita hadapi bersama Tuhan. Engkau, kata Daud kepada Goliat, berkata, engkau membawa pedang, ya, membawa lembing, membawa tombak. Tapi ku datang dengan nama Tuhan yang besar, bangsa Israel. Waduh, dahsyat. Kita membawa nama Yesus, saudara. Kalau membawa nama Yesus, perkara besar terjadi. Oh Tuhanku, aku datang kepada Tuhan. Lihat, kita berikutnya ayat kedua. Maka sangat takutlah orang, sebab Gibeon itu kota yang besar, seperti salah satu kota kerajaan, bahkan lebih besar dari Ai, dan semua orangnya adalah pahlawan. Wah, dahsyat, saudara. Secara manusia bisa ngeri, karena mereka orang kuat, pahlawan. Sebab itu Adomi Sedek Raja Yerusalem menyuruh orang kepala Hoham Raja Hebron, ya, kepada Hoham Raja Hebron, kepada Piriam Raja Yarmut, kepada Yafia Raja Lais, dan kepada Debir Raja Eglon, mengatakan, datanglah kepadaku dan bantulah aku supaya kita menggempur Gibeon, karena telah mengadakan ikatan persahabatan dengan Yosua dan orang Israel. Mereka bersepakat, raja-raja ingin ngeroyok, saudara. Ya, dia ngeroyok bangsa Israel, royokan saudara Yosua. Ya, tapi dia tidak tahu bahwa Israel ada nama Tuhan, ada El, ada nama penjaga Israel. Mazmur 121 ayat 2, ayat 4. Ada penjaga Israel, saudara. Ya, dia tidak pernah tidur. Apa ini keempat? Datanglah kepadaku dan bantulah aku. Mari silakan mereka kerja, bantu, saudara, bantu. Tapi kita bersama dengan Tuhan. Lalu kelima, raja orang Amor itu berkumpul dan bergerak maju. Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lais, dan Raja Eglon. Mereka beserta seluruh tentara mereka. Mereka berkemah mengepung Gibeon dan berperang melawannya. Ayat ke-6. Lalu orang-orang Gibeon itu menyuruh orang kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal, mengatakan, jangan menarik tanganmu daripada hamba-mu ini. Datanglah dengan segera kepada kami, lepaskan kami dan bantulah kami, sebab semua raja orang Amori yang diam berhubungan telah bergabung melawan kami. Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal, dia dan seluruh tentara yang bersama dengan dia, semua itu pahlawan yang gagah perkasa di dalam nama Tuhan Yesus hadapi setiap peperangan. Ayat 8, berfirman Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Wah, dahsyat. Kalau kita berperang melawan Yesus, perkara besar terjadi. Karena bukan engkau lagi, tapi Tuhan yang berperang ganti kamu. Seperti di dalam Keluaran 14 ayat 14 saya mau baca. Tuhan berperang ganti kamu, kamu diam saja. Itu janji Tuhan. Keluaran 14 ayat 14 saya mau baca.
Kitab Keluaran pasal 14 ayat 14 dikatakan demikian firman Tuhan. Tuhan kan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Kedahsyatan Tuhan terjadi. Apapun masalah peperangan dalam hidupmu, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam peran, apapun silakan problem sebesar apapun boleh kita hadapi. Tapi serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Hadapi bersama dengan Tuhan. Kita datang merendahkan diri kepada Tuhan. Kita serahkan semua kekuatan, semuanya ke dalam tangan Tuhan. Supaya Tuhan yang turun tangan. Ayat yang ke-9. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Dan ayat 10. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel. Sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon. Mengejar mereka ke arah pendakian Bet Haron. Dan memukul mereka mundur sampai dekat Aseka dan Megiddo. Ayat 11. Sedang mereka melarikan diri depan orang Israel dan baru di lereng Bet Haron, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Aseka, sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Lalu semua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amor itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Ayat 13. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah-tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. 14 yang terakhir kita baca. Belum pernah ada hari seperti yang itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk Israel ialah Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Yosua pasal 10 ayat 1-14. Tuhan menyatakan kebesarannya. Tuhan menyatakan kedahsyatannya. Belum pernah terjadi matahari bisa berhenti, saudara. Semuanya berhenti. Dan Tuhan menyatakan kemuliaannya, kebesaran, kemahakuasaannya. Tuhan melemparkan mereka dengan batu-batu besar dari langit, saudara. Wah, dahsyat Tuhan. Baca di ayat 11 itu. Sehingga mereka habis mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak daripada yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Karena Tuhan yang berperang ganti Israel. Demikian dalam kehidupan kita. Apapun persoalan kita ini, melalui firman Tuhan pagi hari ini memberikan kekuatan kepada kita. Supaya andalan saya bersama Bapak hanya kepada Tuhan. Karena Dia sanggup melakukan perkara besar. Karena bagi Dia tidak perkara mustahil. Lukas pasal 1 ayat 37. Bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Dia sanggup melakukan perkara yang dahsyat karena Dia besar. Kami jika besarmu, kita angkat tangan, puji Dia Yesus. Ajaib Tuhan, dahsyat Tuhan, ajaib Tuhan. Amin, haleluya. Kami jika besarmu, amin, haleluya. Ajaib Tuhan, amin, haleluya. Ajaib Tuhan, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan dahsyat, ajaib, agung, mulia,
sempurnanya Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua diberkati Tuhan. Besok hari Minggu semua harinya Tuhan, kita datang beribadah kepada Tuhan. Dan kita mau cinta Tuhan. Serahkan semua pergumulan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Dia sanggup melakukan perkara ajaib, karena Dia besar, dahsyat, agung, sempurna, maha kuduslah Dia. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel.